Hari ketiga retret kepala daerah berlangsung di Magelang, Jawa Tengah hari ini, Saudara. Menyoal topik wawasan Nusantara dan soal anggaran, ini tentu menjadi menarik. Namun tak kalah menarik, masih ada beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan yang belum ikut dalam retret ini. Lebih lengkap kita bahas bersama pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Adi, sudah masuk hari ketiga retret, materinya bahas soal wawasan dan juga nanti di malam hari ada soal anggaran. Analisa Anda untuk daerah dan juga pusat, apa sebetulnya yang menjadi bekal bagi daerah dan juga pusat di retret ini? Ya, saya kira yang paling mungkin bisa ditebak soal bagaimana sinkronisasi dari keinginan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran. Karena saya kira memasuki 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran, salah satu gebrakan yang paling menonjol adalah semua kementerian dan lembaga itu diminta untuk melakukan efisiensi, di mana efisiensi itu tentu untuk mengalokasikan untuk program-program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis, termasuk juga soal pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendirikan rumah untuk 3 juta penduduk dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang paling mungkin saya kira memang akan disampaikan dalam retret hari ketiga, karena kalau kita membaca postur anggaran kita di 2025 memang salah satu opsi supaya ini sustain pembangunan-pembangunan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah bagaimana memang melakukan penghematan-penghematan yang saya kira sudah mulai dilakukan di berbagai tempat. Nah, dalam konteks ini saya kira memang retret itu diminta tentu saja supaya gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah resmi dilantik beberapa hari yang lalu juga melakukan hal yang serupa. Cuman memang yang perlu didiskusikan adalah jangan sampai soal efisiensi anggaran itu misalnya bisa menimbulkan persoalan-persoalan lain seperti PHK ataupun misalnya sejumlah pegawai yang dirumahkan. Kan itu yang saya kira memang perlu dikomunikasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang kedua secara prinsip memang di tengah anggaran yang sangat terbatas, di tengah anggaran yang diefisiensikan, tentu dana yang digunakan baik dari pusat ataupun daerah nantinya memang sebisa mungkin harus dialokasikan untuk persoalan-persoalan yang memang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Karena kalau kita mendengar pidato politik Prabowo Subianto itu kan sangat populis. Bagaimana semua program kerakyatan itu adalah menjadi program prioritas, tak ada lagi seminar, tak ada lagi FGD, tak ada lagi jalan-jalan, tak ada lagi studi banding. Tapi bagaimana dana-dana yang selama ini katanya hanya untuk acara-acara seremonial, itu digunakan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bikin sekolah rakyat, renovasi sekolah yang kemudian rusak, kemudian pendidikan yang selama ini misalnya tidak terjangkau, kemudian menjadi terjangkau, adik-adik kita yang misalnya tidak punya kemampuan untuk bayar sekolah, kemudian jadi mampu bayar sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di situ yang saya bayangkan kalau terkait dengan anggaran yang sepertinya nanti malam itu akan didiskusikan gitu ya, yang akan disampaikan bagaimana visi misi dan keinginan termasuk juga postur anggaran yang akan dimainkan oleh pemerintah pusat yang saya kira ini inline dengan pemerintah-pemerintah di daerah nantinya. Oke. Mas Adi, salah satu materi yang juga menarik adalah soal kewaspadaan Nusantara. Apa yang bisa dicermati dari ini? Apa sih sebetulnya yang menjadi kewaspadaan terutama bagi para kepala daerah? Ya, saya kira memang secara umum kalau soal kewaspadaan Nusantara itu sebagai bentuk diskusi-diskusi yang sifatnya normatif substantif ya. Artinya kita sebagai anak bangsa, terutama gubernur, bupati, dan wali kota yang selalu menjadi corong negara kita, itu harus sebisa mungkin menjaga harmonisasi. Jadi sekeras apapun perbedaan politik, sekeras apapun persaingan politik, baik di pilkada, pileg ataupun pilpres beberapa waktu yang lalu, setelah semuanya usai, itu mestinya harus saling berangkulan satu sama yang lainnya. Itu artinya apa? Unity in diversity, artinya kebersamaan dalam keberagaman itu harus menjadi kunci dan selalu menjadi kalimatun sawa. Menjadi kalimat kolektif yang mesti harus dipegang teguh oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada friksi, ada konfrontasi, termasuk juga soal konflik-konflik yang hanya karena didasarkan atas perbedaan-perbedaan dan sikap politik yang kita tahu biasanya kalau ada pilkada dan pilpres dan pileg itu kan konfrontasinya secara terbuka. Itulah yang saya sebutkan. Ini adalah wawasan kebangsaan yang terkait dengan kewaspadaan Nusantara. Di samping itu juga, sepertinya negara kita, pemerintah dalam hal ini ingin menjelaskan
baik buruknya masa depan Indonesia itu kan sangat tergantung bagaimana kita merawat bangsa ini. Kalau semua orang merasa penting merawat bangsa ini, menyatukan semua kepentingan yang beragam itu dalam satu kesatuan, maka ke depan sampai ratusan ribu tahun sekalipun Indonesia akan guyup, Indonesia akan terus bersatu dan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau keberagaman, diferensiasi, baik secara politik, etnis, dan agama, itu dipertentangkan, dicari celah untuk dibentur-benturkan, bukan tidak mungkin suatu waktu negara kita itu tidak akan kondusif seperti negara-negara yang lain yang sebenarnya gara-gara keberagaman mereka lah kemudian terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Yang ingin disampaikan dalam Wawasan Nusantara sepertinya, satu sisi pluralisme ataupun kemajmukan bangsa kita itu adalah bekal yang sangat penting bagaimana membangun Indonesia yang tetap solid untuk masa-masa yang akan datang. Tapi pada saat yang bersamaan, pluralisme dan keberagaman bangsa kita itu membawa satu ancaman yang relatif cukup serius, di mana perbedaan itu kalau dibentur-benturkan bukan tidak mungkin hanya akan menjadi bom waktu yang suatu waktu itu akan menimbulkan instabilitas politik. Apalagi kalau kita membaca ya bukan hanya kepala daerah soal wawasan kebangsaan itu, anak-anak sekolah di kampus pun ini menjadi mata kuliah wajib, Okta. Di kampus saya di UIN Syarif Hidayatullah misalnya ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salah satu materinya adalah bagaimana negara kita itu harus dipahami sebagai kolektif kolegial yang sudah menjadi kompromi dari kepentingan-kepentingan elit bangsa dan negara. Dalam konteks itulah jangan lagi ada pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk membuat negara kita itu tidak stabil, membuat negara kita itu gaduh, hanya gara-gara perbedaan dan kepentingan politik yang berbeda. Oke, baik. Tentu menarik tadi soal bagaimana pengelolaan yang harus sinkron. Nanti kita lanjutkan kembali, Mas Adit dan saudara tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kami akan hadir usai jeda. Breaking News Kompas TV kembali hadir saudara, masih bersama dengan kita, yaitu pengawat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, kita lanjutkan lagi tadi menarik soal bagaimana pengelolaan. Artinya Mas, pengelolaan anggaran ini kan menjadi salah satu yang nantinya rencananya akan dibahas terutama. Nah, sebetulnya bagaimana sinkronisasi antara pusat maunya apa, daerah maunya apa? Karena kan kalau kita bicara lagi soal bagaimana kewenangan pusat kan ada sifatnya otonomi. Ini gimana Mas Adi? Ya, memang sinkronisasi itu pertama adalah untuk menyamakan bahwa satu sisi daerah itu sampai hari ini pastinya didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana kewenangan daerah itu memang sangat terpusat bagaimana seorang gubernur, bupati, dan wali kota bisa mampu memainkan, termasuk juga mendesain bagaimana postur anggaran mereka itu dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat secara langsung. Tapi kan kita juga tahu betapa sebenarnya begitu banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia. Soal postur anggaran itu kan juga sangat tergantung bagaimana subsidi dari pemerintah pusat. Artinya satu sisi memang otonom daerah itu, tapi pada saat yang bersamaan terkait dengan soal anggaran, saya kira kepala-kepala daerah itu sangat tergantung bagaimana kucuran-kucuran dana yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah pusat. Ini yang menurut saya menjadi penting mensinkronkan dalam konteks misalnya ada upaya untuk melakukan efisiensi, tentu di daerah-daerah itu harus menyesuaikan bagaimana postur keinginan yang ada di masyarakat-masyarakat bawah itu kemudian diterjemahkan di tengah keterbatasan yang kemudian pendanaan yang dilakukan cukup efisien itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai sinkronisasi, karena saya kira semua kepala daerah itu punya program-program yang sifatnya bombastis, punya program-program yang saya kira itu diwujudkan untuk kepentingan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Khawatirnya keinginan-keinginan daerah yang kemudian cukup fantastis itu tidak bisa disinkronisasikan dalam konteks adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi di situ sebenarnya Okta, karena kalau kita membaca rata-rata secara umum, memang proyeksi anggaran kita itu untuk 2025 memang harus dilakukan secara hati-hati, karena saya kira Prabowo Subianto itu memang hanya menginginkan bagaimana semua program-program pemerintah yang strategis, terutama yang menyangkut langsung kebutuhan rakyat, itu menjadi program prioritas, sehingga program-program yang selama ini dianggap artifisial, program-program yang hanya sebatas formalitas seperti seminar, seperti FGD, kunjungan, studi banding yang dinilai tidak terlampau penting, itu pasti akan dikurangi, bukan hanya di level pusat, tentu di daerah-daerah itu diminta untuk melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran.
Sehingga anggaran yang selama ini dianggap boros untuk kepentingan birokrasi, untuk kepentingan aparatus-aparatus pemerintah, dan efektivitasnya juga tidak bisa diukur, maka yang paling penting adalah pendanaan ini kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan langsung oleh masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, makan bergizi gratis, soal sekolah gratis, soal bagaimana misalnya menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, red trade itu di situ pentingnya supaya apa yang diinginkan pusat dengan apa yang diinginkan daerah itu bisa dikompromikan karena saya kira kepala daerah dengan pemerintahan pusat itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Sekalipun kita tahu ada yang disebut dengan konsep otonomi daerah, sekalipun kita tahu bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu sangat otonom, bagaimana mendesain postur anggaran, mendesain keinginan mereka. Tapi secara umum, begitu banyak daerah-daerah di negara kita ini yang masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, terutama terkait dengan anggaran. Nah, di situ yang saya sebut sinkronisasi itu, Okta. Oke, Mas Adi, artinya penegasan. Di dalam retret ini juga sekaligus ya sama-sama tekan ego nih antara pemerintah daerah juga pemerintah pusat. Kalau tadi dikatakan di pusat juga kan pasti mereka punya nih kepala daerah tadinya janji-janji politik, janji-janji kampanye ketika mereka mencalonkan dulu. Gimana caranya supaya itu tadi bisa menyamakan ego, menyamakan sinkron untuk bisa kebijakan bisa jalan pusat dan daerah, tapi di satu sisi memastikan bahwa pembangunan di daerah juga bisa tetap jalan. Ya, saya kira memang blueprintnya cuma satu, bahwa setiap apapun program daerah, termasuk juga program pusat, itu memang harus diniatkan untuk membantu rakyat secara langsung. Itu saja kuncinya. Nah, program-program kayak rakyatan itu kalau kita mau tracking kan sederhana. Misalnya makan bergizi gratis, bikin rumah untuk rakyat, kesehatan gratis. Kemarin misalnya ada soal pemutihan terkait dengan hutang UMKM. Kemudian juga misalnya bagaimana biaya haji itu dipangkas. Kemudian di masa-masa yang akan datang, kita juga ingin melihat bagaimana subsidi negara itu tepat sasaran dan langsung dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang saya kira kalau kita mendengar visi misi kampanye pemerintah yang ada di pusat ataupun visi misi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah, saya kira sinkron. Kalau kita mau tracking satu persatu ya, 545 kabupaten kota dan provinsi saat pilkada serentak kemarin di bulan November, semua yang dijanjikan oleh para kepala daerah itu adalah program-program kerakyatan, mengentaskan kemiskinan, kemudian menghilangkan pengangguran, akses terhadap dunia pekerjaan, mensejahterakan petani, nelayan, para buruh, dan seterusnya. Itu yang saya sebutkan sebagai sebuah blueprint. Artinya dalam retret kali ini tentu publik berharap ada penegasan bahwa keinginan-keinginan untuk menyelesaikan persoalan rakyat itu tidak bisa dibantah, bukan hanya sebatas retorika. Karena publik juga menganggap umum sebenarnya para pejabat-pejabat daerah ini kan kalau berkampanye seakan-akan dia itu malaikat, seakan-akan dia itu adalah sebagai sosok yang kemudian akan menyelesaikan semua persoalan. Tapi ketika sudah menjabat, sudah dilantik, jangankan menyelesaikan persoalan kebangsaan, justru yang terjadi itu adalah memperkaya diri hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Nah, retreat ini bagi saya adalah sebagai reminder, sebagai peneguhan kembali komitmen bahwa mereka ketika menjadi kepala daerah, tujuan utamanya adalah bagaimana daerah-daerah itu bisa selesai dan bisa tuntas persoalan-persoalan yang selama ini tidak bisa diselesaikan. Nah, saya kebetulan orang kampung dan orang desa. Di kampung saya itu problem utamanya adalah misalnya itu soal pertanian. Bisa tidak? Yang dari kampung saya itu yang jadi bupati bisa menyelesaikan persoalan pertanian. Persoalan pertanian apa? Pupuk, soal harga gabah, terkait misalnya juga banyak tengkulak-tengkulak yang sejak lama dan sampai hari ini praktiknya itu tidak bisa dihilangkan. Di daerah-daerah lain misalnya yang bisa dianggalkan itu adalah soal perkebunan. Bagaimana persoalan perkebunan itu bisa menjadi insentif dan kemudian daerah bisa berkembang. Itulah yang saya sebutkan. Bagaimana menyatukan egoisme antara kepentingan-kepentingan sektoral yang semacam ini dalam konteks retret menjadi penting bagi saya supaya yang dipikirkan itu bukan pribadi dan kelompok kepentingannya. Tapi yang diutamakan itu adalah bagaimana menerjemahkan rakyat tak lagi sengsara dan rakyat tak lagi susah. Menurut saya begitu, Okta, substansinya. Oke, ada PR utak-atik gimana anggaran bisa masuk ke permasalahan-permasalahan prioritas yang ada di daerah masing-masing. Tentu ini
Balik lagi tadi harus diniatkan untuk rakyat. Nah, Mas Adi, tapi di satu sisi saat ini kepala daerah ikut retret 3 hari, tapi di hari ketiga, tetapi masih ada nih di hari ketiga ada 47 kepala daerah belum hadir dan belum ada informasi atau konfirmasinya seberapa besar dampaknya karena lumayan nih jumlahnya 47 menurut Anda? Ya, saya kira begini, saya terus terang agak sedikit mengkritik ya dengan sikap PDIP, hanya karena misalnya persoalan Hasto ditahan kemudian menggunakan instrumen politik untuk menunjukkan wajah tidak kompak dengan pemerintah. Saya dari dulu selalu mengatakan, persoalan Hasto itu yang memang harus dilawan dengan cara-cara hukum. Artinya masih ada upaya-upaya misalnya di peradilan kedua untuk menunjukkan bahwa Hasto itu tidak bersalah secara hukum. Ketimbang misalnya menggunakan cara-cara politik dengan memboikot untuk tidak ikut retreat, itu kasihan kepala daerahnya. Kalau kita membaca rata-rata secara umum, kepala-kepala daerah yang belum datang itu kan mayoritas dari PDIP. Mereka itu sudah ada di Magelang, ada di Jogja, ada di Semarang, di sekitaran tempat retreat. Mereka itu kelihatan sekali suasana hatinya itu ingin mengikuti bagaimana retreat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu bagi saya dalam konteks itu saya juga selalu mengatakan mestinya kepala-kepala daerah ini sekalipun sudah diimbau oleh partainya untuk tidak ikut retreat, menurut saya harus ikut karena yang dikedepankan adalah kepentingan publik. Di mana di situ menyamakan persepsi, menyamakan chemistry dan tentu saja menyamakan kepentingan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi itulah yang sebenarnya per hari ini kita akan saksikan sebenarnya sampai kapan kira-kira boykot untuk tidak ikut retreat ini akan berlangsung karena saya kira akan dirugikan itu karena materi-materi yang akan disampaikan dalam materi retreat itu penting meski kita tahu tidak ada jaminan apapun bahwa setelah ikut retreat itu kepala-kepala daerah itu bisa bekerja dengan maksimal juga tidak bisa dijadikan ukuran kalau ikut retreat itu seakan-akan dia pro rakyat ataupun tidak tapi setidaknya retreat itu adalah sebagai tempat untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan kemampuan, termasuk juga bagaimana cara mengelola keuangan-keuangan daerah yang pastinya secara sistematis akan disampaikan oleh pemerintah. Di situ sebenarnya, Okta, tentu kalau kita sebagai rakyat biasa berharap di sisa waktu retreat ini ya kawan-kawan kepala daerah yang masih menahan diri untuk tidak ikut retreat itu ya secara berangsur harus mulai berdatangan minimal untuk menunjukkan bahwa retret ini adalah untuk kepentingan kita bersama bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat tapi secara kolektif adalah bahwa bangsa ini bisa besar ya karena memang ada kerjasama politik yang dilakukan secara konsisten kolektif kolegial antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan usai jeda dan saudara Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Masih terhubung dengan Kompas TV? Siap. Oke, Mas Adi, tadi menarik kalau kita melihat bagaimana yang tadi dikatakan oleh Mas Adi soal sebetulnya ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir karena memang bisa dikatakan ditahan begitu imbas dari apa yang menjadi kebijakan dari Partai PDI Perjuangan. Nah, tadi dikatakan harusnya dilawan dengan cara-cara hukum. Nah, sebetulnya adakah bisa dikatakan apa ya? Mereka menjadi rugi begitu karena tidak mengikuti retret ini, sementara ini kan tentu untuk kepentingan rakyat, tetapi di satu sisi mereka ditahannya oleh partai begitu. Adakah kerugian yang bisa diterima begitu oleh para kepala daerah dari PD Perjuangan? Ya, saya kira memang salah satu kerugiannya adalah soal bagaimana memahami sinkronisasi dari pemaparan yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan-kepentingan daerah. Tadi hasil wawancara dengan Bupati Sabilus Salam misalnya yang dilakukan oleh reporter Kompas TV, saya kira itu menarik. Satu sisi kawan-kawan Sabilus Salam itu adalah siap ya untuk mewujudkan bagaimana semua visi misi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo dan Gibran itu setuntas-tuntasnya. Tapi kan mereka mengakui sedang defisit anggaran dan pada saat yang bersamaan pemerintah pusat itu sedang melakukan efisiensi. Nah ini menurut saya penting kan dikomunikasikan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Satu sisi daerah itu sangat terbuka menjadi garda terdepan yang paling siap mensukseskan bagaimana program-program pemerintah yang pro rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan kalau support anggarannya itu tidak kondusif,
Kalau support anggarannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bukan tidak mungkin akan terjadi kendala dan hambatan-hambatan di mana program prioritas itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, gap di antara bagaimana efisiensi dan defisit anggaran dengan keinginan mewujudkan semua keinginan-keinginan pemerintah itu menjadi penting dikomunikasikan dalam retreat kali ini. Itulah yang saya sebut di awal sinkronisasi, mensistematisasi, dan mengkolaborasi. Kira-kira ada tidak titik temu yang bisa dikompromikan antara kepentingan pusat dan daerah di tengah upaya-upaya efisiensi dan di tengah daerah-daerah itu yang masih sangat tergantung bagaimana anggaran dari pusat itu diberikan kepada mereka. Oleh karena itu bagi saya 47 gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak ikut retret dalam konteks itu, pastinya mereka akan gagal memahami bagaimana sinkronisasi itu bisa dilakukan. Karena dengan adanya sinkronisasi, dengan adanya pemaparan materi di hari ketiga, soal bagaimana mengelola anggaran, itu kan adalah satu keistimewaan. Untuk bertanya secara detail kepada pemateri, konon pematerinya adalah Ibu Sri Mulyani yang saya kira cukup capable, memiliki kompetensi di atas rata-rata. Bagaimana manajemen keuangan itu bisa sinambung antara pemerintahan pusat dan daerah. Kemewahan untuk berdiskusi secara detail dan komprehensif bagaimana mengelola keuangan daerah dan pada saat yang bersamaan di tengah anggaran yang semakin ketat kira-kira begitu program-program strategis yang pro kerakyatan itu bisa tuntas seperti apa. Itulah yang saya kira mesti ada way out, ada diskusi dengan kepala jernih supaya daerah maju, pusat juga maju, semua demi keuntungan bangsa dan negara, dan yang diuntungkan di atas segala-galanya tentu adalah kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Saya kira di situ, Okta. Oke, meskipun balik lagi Mas, sebetulnya kalaupun memang sudah ikut retret selama 1 minggu ini, ya dalam 5 tahun ke depan tidak ada jaminan bahwa pemerintahannya bisa mulus-mulus saja begitu? Oh iya, tidak ada bantahan apapun, tapi minimal sudah ada guidance, ada memori yang kemudian tertancap di setiap kepala daerah. Bahwa apa yang harus mereka lakukan sebagai sebuah inovasi, sebagai sebuah manuver tentu saja, di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada, keterbatasan anggaran, keterbatasan soal efisiensi, apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah, tentu untuk mewujudkan bahwa mereka itu gubernur, bupati, dan wali kota yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan bekerja untuk kepentingan pribadi atau hanya bekerja setiap 5 tahun sekali. Karena kan kita cukup memaklumi dalam konteks bahwa banyak sekali kepala-kepala daerah di Indonesia dari dulu sampai sekarang biasanya janji-janji politiknya itu hanya besar di saat kampanye. Tapi ketika sudah terpilih, ketika mereka dilantik, tidak pernah mereka itu bekerja secara nyata untuk rakyat. Mereka kembali menunjukkan kinerjanya kalau sudah mau musim pilkada. Jadi 4 tahun jadi gubernur, bupati, dan wali kota tidak jelas kelihatannya, tapi setahun menjelang pilkada mereka itu menunjukkan bagaimana mereka itu seakan-akan paling berpihak kepada rakyat dan bangsa. Nah ini yang saya kira dalam retreat menjadi penting, menjadi pengingat bahwa kepala-kepala daerah itu adalah mereka yang mestinya setiap hari mampu merekam denyut nadi keinginan-keinginan dan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, tentu sangat menyederhanakan persoalan sebenarnya. Kalau ikut retreat seminggu, seakan-akan semua persoalan daerah itu tuntas. Tentu tidak mungkin. Tentu sangat mensimplifikasi persoalan. Kalau dengan ikut retreat di Makula, seakan-akan kepala daerah itu misalnya akan menunjukkan bagaimana komitmen mereka terhadap pembangunan-pembangunan daerah. Terlampau menyederhanakan. Tapi dengan adanya retreat, mereka itu diteguhkan kembali bagaimana prinsip-prinsip bahwa mereka dipilih sebagai gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pemimpin-pemimpin daerah. Yang paling penting adalah inovasi, manuver, dan kemudian kreativitas supaya daerahnya berkembang, keinginan-keinginan rakyat itu terpenuhi, tentu di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Menurut saya di situ pentingnya, Okta. Oke, Mas Adi, staf sus Mendagri Herimen kan kemarin menemui juga nih kepala daerah dari PD Perjuangan yang mereka berkumpul di kafe gitu, tapi mereka tidak ikut dalam retret ini. Ini bisa efektifkah untuk bisa dikatakan ya mengajak begitu mereka untuk meyakinkan bahwa retret ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa diikuti? Kan problemnya satu sisi kalau kita mau jujur ini tentu sebagai sebentuk apa namanya ya kompromi lah, semacam ajakan secara terbuka supaya kepala daerah yang belum hadir sampai hari ini masih dipersilahkan. Tapi kan kita tahu
Kepala daerah ini kan bukan tidak mau hadir, bukan tidak mau ikut, tapi kendala pada instruksi partainya. Tapi partainya kemudian melarang kepada mereka, mengharamkan kepada mereka untuk ikut retreat. Kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh kepala daerah 47 orang yang katanya sudah berkumpul di Jogja atau di Semarang ini, kan bisa ikut melalui Zoom kalau cuma sebatas materi. Bukankah Zoom itu juga adalah akses untuk mengetahui bagaimana pemaparan-pemaparan dari pemateri-pemateri yang ada di retreat? Saya khawatir ini bukan soal bagaimana mengikuti materi dan mendapatkan materi sepanjang retreat. Yang dikhawatirkan adalah bahwa segala aktivitas apapun yang ada di Magelang terkait dengan retreat itu tidak bisa dijangkau dan haram hukumnya bagi kader-kader PDIP untuk mengikuti, kan di situ sebenarnya. Kalau hanya sebatas ingin dapat materi mungkin, hanya sebatas ingin tahu bagaimana pemaparan Gubernur Jenderal Lemhanas ataupun pemaparan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ya saya kira bisa by Zoom ataupun pakai record. Tapi kan keistimewaan untuk berinteraksi secara langsung, day to day bertanya dengan problem daerah, defisit anggaran, tapi satu sisi harus mewujudkan semua mimpi pemerintah. Itulah yang saya kira menjadi terpotong bagaimana kesempatan 47 kepala daerah ini yang tidak hadir. Oleh karena itu bagi saya kuncinya memang di partai, kuncinya di mana, di PDIP. Percuma misalnya ada pejabat kementerian datang kalau memang 47 kepala daerah ini lebih tunduk kepada partainya dan menganggap retreat itu dianggap tidak penting dan mungkin menganggap retreat itu hanya sebatas ya formalitas yang tidak terlampau dianggap signifikan bagi perubahan dan perkembangan yang ada di daerahnya masing-masing. Hmm. Jadi kuncinya memang di partai politik. Oke, kuncinya di partai politik. Sudah hari ketiga, cukup nggak Mas Adi? Kalau misalnya mereka nantinya mungkin akan ada keputusan mereka akan ikut begitu. Karena tadi balik lagi bagaimana prinsipnya adalah ini diniatkan untuk rakyat. Ya kalau kita mendengar statement-statement dari Kementerian Dalam Negeri sampai hari ini termasuk besok sekalipun mereka masih menerima kepala-kepala daerah yang sampai hari ini belum datang. Itu artinya ini sebagai bentuk sikap legowo dari panitia tentu saja sebagai penyelenggara. Bagaimana semua kepala daerah itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti materi-materi yang ada. Meski pada saat yang bersamaan harus diakui, pasti kepala-kepala daerah yang lain bertanya-tanya, ini seakan-akan eksepsional, ini seakan-akan ada karpet merah kepada 47 kepala daerah yang nggak hadir dan boleh ikut di tengah jalan. Itu yang saya kira memang seakan-akan ada perlakuan khusus gitu ya terhadap kepala daerah yang kemudian tidak ikut sampai hari ini. Kalau saya sih lebih usul karena ini sudah 3 hari, pasti 2 hari sebelumnya itu adalah materi penting juga yang tidak diikuti oleh 47 ini. Ya saya kira memang harus ikut retreat di gelombang kedua. Konon akan ada gelombang kedua bagi kepala-kepala daerah yang tidak hadir dengan cara alasan apapun. Ada yang misalnya urusan keluarga, ingin menikahkan keluarganya karena proses seremonialnya itu bisa berlangsung 3 sampai 4 hari. Ada juga yang berhalangan hadir karena faktor sakit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya ketimbang ikut di hari keempat ya mending ikut yang kedua. Ada gelombang kedua yang sepertinya juga dipersiapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemantapan visi misi kepada pemimpin-pemimpin daerah yang tentu saja diharapkan mampu mendeseminasi bagaimana persoalan-persoalan pusat itu bisa diterjemahkan ke daerah. Menurut saya sih sesimpel itu saja sih sebenarnya. Menarik Mas Adi tadi soal bagaimana dibuat bergelombang. Nah, ini apakah memang kepala daerah itu butuh pembekalan yang bisa kan berjilid-jilid begitu, ini yang pertama, kemudian ada yang kedua dan seterusnya, di tengah situasi kita sedang efisiensi. Nah kan memang kalau mau jujur retreat itu secara signifikan dikritik sejak awal. Bukankah efisiensi itu adalah menghemat semua anggaran dan tidak terbuang untuk acara-acara seremonial. Kita kan sering mendengarkan Ya. bagaimana pidato-pidato pemerintah. Satu, jangan lagi misalnya di masa-masa yang akan datang minimal 3 tahun nggak ada lagi seminar, nggak ada kumpul-kumpul, nggak ada FGD, nggak ada kunjungan kerja, nggak ada studi banding. Karena itu dianggap boros. Nah tiba-tiba ada retreat. Dulu kalau tidak salah anggarannya sekitar 29 M, tapi kemudian dipangkas jadi 13 M. Kan tidak mengherankan sebenarnya kalau publik per hari ini bertanya-tanya, apa judul dengan efisiensi itu kalau ada duit negara jumlahnya 13 M dipakai untuk retreat yang belum tentu
hasilnya bisa diandalkan untuk mewujudkan daerah itu bisa mantap. Bukankah 13M itu lebih mantap misalnya dialokasikan untuk kepentingan langsung, kebutuhan rakyat. Ngebantu misalnya anak-anak sekolah yang tidak sanggup bayar SPP, atau membantu merenovasi sekolah, atau membantu misalnya bagaimana akses terhadap dunia pekerjaan dengan cara mensupport UMKM dan seterusnya. Itu kan kemudian dikritik. Nah, adanya upaya untuk melakukan retreat gelombang kedua yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu kan juga dikritik. Ini gimana judulnya? Efisiensi, tapi acara seremonialnya juga penting. Efisiensi, tapi penambahan sejumlah staf sus di kementerian juga terjadi. Jadi ini yang perlu diingatkan oleh pemerintah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang bertabrakan. Satu sisi katanya ada efisiensi, semua kementerian dan lembaga itu dipaksa untuk berhemat, tapi pada saat yang bersamaan ada kegiatan-kegiatan lain yang juga dikritik seperti retreat karena menggunakan dana APBN 13M yang saya kira publik juga menilai kalau itu untuk kepentingan rakyat secara langsung justru dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan retreat yang dalam banyak hal kalau dilihat ya memang lebih banyak seremonialnya sekalipun di situ juga ada materi-materi penting. Oke. Balik lagi tentu ini harus diniatkan untuk rakyat. Mas Adi, mungkin saya satu lagi soal ini kan memang dikatakan tidak ada sanksinya, tapi balik lagi ini tentu pembekalan yang sangat penting bagi para kepala daerah untuk tadi sinkronisasi kebijakan supaya bisa berjalan dengan baik antara pusat dan daerah. Artinya kalau misalnya seperti ini, haruskah ada sanksi bagi mereka yang tidak hadir atau ya sudah tidak ada sanksi, tapi balik lagi ini tentu menjadi salah satunya mungkin menimbulkan sanksi sosial begitu misalnya bagi kepala daerah yang tidak hadir. Kalau sanksi hukum saya kira tidak perlu. Bahkan sanksi sosial dan politik pun juga sebenarnya tidak perlu. Percuma diberikan sanksi kalau tidak mampu mengubah kesadaran publik, tidak mampu mengubah kesadaran pada elit-elit di negara kita. Pendekatan hukum selama ini sering dilakukan terhadap koruptor, pelaku kejahatan. Itu nggak mempan. Nah, yang paling penting sebenarnya ketika ada 47 kepala daerah yang memboikot untuk tidak ikut retret, tentu pendekatannya adalah budaya politik namanya. Jadi mereka itu harus mengubah mindset mereka. Satu, ketika mereka sudah terpilih sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, mereka itu harus mampu melepaskan atribut mereka sebagai anggota partai. Jadi ketika ada panggilan dari negara, panggilan dari pemerintah untuk melakukan koordinasi, mestinya harus tegak lurus mereka itu. Jadi identitas kepartaian ditanggalkan. Itulah yang saya sebut, saya kritik. Kalau 47 kepala daerah nggak hadir ini hanya karena takut pada partainya misalnya, itu menurut saya cukup naif karena masyarakat tentu butuh kepala-kepala daerah mereka itu butuh pembekalan yang sinkron, yang pastinya mereka butuhkan untuk membangun daerah masing-masing. Meski pada saat yang bersamaan publik juga bertanya secara kritis ya, bukankah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat? Kepala daerah itu bukan menteri. Kepala daerah itu adalah mereka yang bertarung untuk meyakinkan pemilih di daerahnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau soal ketaatan dan kepatuhan, apalagi bisa didikte oleh pemerintah pusat, rasa-rasanya juga tidak elegan. Artinya apa? Sekalipun retret itu penting, kalau memang ada kepala daerah tidak ikut, ya mestinya tidak ada sanksi apapun. Kenapa? Karena kepala daerah itu adalah mereka yang otonom dan independen. Bagaimana dia menjalankan daerahnya masing-masing tanpa intervensi siapapun. Yang penting tidak melanggar aturan dan yang paling penting adalah satu ya, seiring dengan nafas perjuangan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Karena kan kita tidak bisa menjustifikasi. Sekalipun 47 kepala daerah yang tidak ikut retret ini tidak hadir, bukan berarti mereka tidak memperjuangkan aspirasi pusat. Secara fisik tidak hadir, tapi saya juga menduga dan cukup yakin 47 pemerintah daerah yang tidak hadir ini pastinya juga akan menerjemahkan bagaimana pemerintah pusat itu punya keinginan dan punya visi besar. Nah, itulah yang saya sebutkan. Kalau menteri masuk akal, kalau wamen masuk akal, kalau kepala badan masuk akal, tidak hadir kena sanksi, bisa kena reshuffle, dianggap membangkang dan tidak dianggap patuh terhadap presiden. Tapi kalau kepala daerah, orang bertanya-tanya. Baik. Karena yang memilih kepala daerah bukan presiden, tapi rakyat di tempatnya masing-masing. Baik. Sudah dipilih rakyat, artinya balik lagi kepentingannya juga harus untuk rakyat. Meskipun ini balik lagi tadi tidak ada jaminan bahwa pemerintahan di 5 tahun ke depan bisa smooth begitu, tapi tentu retret ini menjadi salah satu pembekalan yang penting, terutama bagi para kepala daerah untuk bisa sinkron antara pusat dan daerah. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Mas Adi.